Lah untuk paguyuban kali ini kalau di mana-mana binaan beliau itu selalu dengan kata-kata bertauhid. Barangkali kita juga menyesuaikan dengan kata-kata bertauhid. Monggo mungkin ada usulan untuk paguyuban kita. Kaitannya dengan begini. Setelah pertemuan ini nanti kita harapkan kita akan memunculkan produk. Termasuk salah satunya adalah padi organik. Kemudian 9 bahan pokok kalau bisa kita kondisikan yang berapa berarti? Kan jagung bisa, padi bisa. Lah nanti termasuk salah satunya akumulasi dari luasan lahan yang kita punyai. Itu ada berapa? Itu. Padi yang nanti akan kita adopt dari beliau ini spesifik satu malai itu akan yang kita ambil adalah yang 300. Yang isinya 300. Itu spesifik makanya kita berharap penanaman dari kita nanti yang pertama untuk pemuliaan dulu, artinya kita mengkondisikan untuk benih dulu. Kita tanam untuk benih, belum kita jual dulu. Sampai kondisi kita mampu untuk menjual baru kita jual. Khusus untuk beras, kita sudah ada tawaran untuk kontrak dan saya kemarin sudah saya katakan insya Allah bulan Desember saya ambil kontraknya. Untuk pertama kali saya ambil 100 ton per bulan. Meskipun kita belum mampu, nanti bulan Desember itu kita belum mampu nyuplai, nanti kita yang penting ada permintaan dari Enkopas, kita tangkap dulu. Nah, ke depan kita punya produk baru yang beras bukan sembarang beras, bukan beras ecek-ecek, tapi beras ocok-ocok. Oke. Beras kita beras organik, nanti insya Allah harganya juga akan naik. Kalau menurut Prof harganya harus turun. Nah, setuju Pak betul? Itu harus kita ingkari. Barangkali untuk usulan nama, monggo. Ya, aja, petani bertauhid. Jadi gini, sebenarnya di Khawari itu kan karena kemarin saya pikir animonya banyak gitu ya. Itu kan kita bikinkan grup petani bertauhid. Tapi ternyata yang ikut cuma 46. Saya suruh migrasi ke Q&A ini. Q&A dengan Prof ini. Dan nanti nama Q&A kita ganti petani bertauhid. Terus kemudian tentang yang rencana pemuliaan benih tadi. Benih yang ada di tempat Prof itu mau dikerjakan di mana? Mungkin yang punya lahan siapa? Yang mungkin yang lebih gampang, yang terjamin ada airnya biar lebih gampang. Itu kita kondisikan menjadi benih. Nah, setelah jadi benih itu nanti baru kita bagikan yang punya lahan yang lainnya. Mungkin itu. Apa berpengaruh, Prof? Dengan suplai air yang maksimal dan sedang-sedang saja? Enggak. Ya, lebih bagus seperti itu. Monggo. Itu. Ya, maksud saya gini, Prof. Kalau kita kondisikan yang relatif subur ya, tanahnya relatif subur kan, ini kita butuh benihnya ngejar dulu, Prof. Nanti kalau sudah di benih yang 1 ton itu 20 ton itu gampangannya kasarnya gitu dari 10 kilo itu, ya kita tinggal tebar ke semua Solo Raya ini yang punya tanah bantat kayak apapun kita usahakan untuk nanam juga. Saya kira gitu. Berarti untuk tadi yang nama tetap petani bertauhid tambahi Solo Raya gitu saya. Nah, paguyuban petani bertauhid Solo Raya. Ini saya menghirup rokok enggak apa-apa nggih? Rokok saya sih. Itu tadi malah kemaki, Bro. Saya ben kita kayak persak cikal rokok. Tapi saya tunggu 5 menit ternyata enggak kualat, Bro. Kemudian untuk yang tadi ya pemulihan beras, pemulihan benih, seperti yang beliau aturkan tadi, antara tanah yang tak ada hujan dan tanah yang berkecukupan dengan air, insya Allah tidak masalah. Jadi kalau gambaran saya, kalau cuman kita ngejar sekedar target yang 100 ton itu terlalu kecil. Dan Prof tadi sudah
sudah itu insya Allah kecil diadakan. Cuman memang saya kemarin sudah pembicaraannya minimal 100 ton. Hanya saya akan ngambil 100 ton dulu. Nah, nanti untuk kedepannya, kalau misalnya kita sudah bisa mencukupi, ya sudah kita supply dengan punya kita yang murni organik. Atau kalau punya Epro kan juga semua udah organik ya. Ya, gitu. Nah, masing-masing kita yang berada di Wonogiri, yang dari Solora, yang dari Klaten, dari Magelang, ada 2 Magelang, itu nanti kan masing-masing Temanggung, masing-masing kan nanti punya binaan ya, tetangga setidaknya. Nah itu bisa kita pengaruhi dengan cara pelan saja, nggak usah kalau kita tawar, ini organik loh, rata-rata sudah mereka seperti a priori. Berhasil apa hingga hasilnya selalu begitu, apa tenan selalu begitu. Nah UM sendiri mengasung pada kita, smooth saja, kalian nanam dulu. Nanti setelah hasilnya lihat, biar mereka membuktikan, ben kepencut dewe, rasa tok jai lo kemintil. Salahnya ditawani moh. Kurang lebih begitu ya. Nanti tolong untuk masing-masing teman-teman share ke grup luasan lahan yang sekarang siap untuk dikerjakan berapa. Setidaknya nanti benih yang 300 itu kita kondisikan maksimal untuk lingkungan kita dulu sendiri dan kita produksi sendiri dulu. Oke, barangkali sambung berikutnya untuk acara klasikal. Monggo, Bro. Dilanjutkan pertanyaan tadi, monggo. Oke, maaf, izin bertanya, Bro. Ini masih dari Agus lagi, nggih. Tapi ini Agus Wonogiri, kalau tadi Agus Tawangmangu. Prof, dulu pernah mengajari kepada kami tentang untuk mengobati mata itu, Prof. Kemarin Prof itu memberi formula dari ya itu Kitolat ya. Nah itu ini saya sendiri, Prof. Jadi mata saya ini dulu luka dan sampai infeksi. Kemarin itu periksa katanya tidak bisa sembuh kecuali dengan operasi. Kemarin sudah 1 bulan ini saya mencoba Kitolat yang dari Prof itu, ya alhamdulillah ada progres, tapi masih belum jelas itu, masih ada kabur-kabur. Kemarin juga suruh mencoba enzim ini ya, pakai biometa, tapi katanya perih. Perih banget. Jujur belum saya coba. Masih takut ya. Itu apa murni ini saja apa ditambah air gitu? Murni biometa. Gitu ya. Kaliannya gitu ya. Ada takut. Enggak apa-apa, tapi perih banget ya, Bang. Perih banget. Enggak, kita tes. Kita tes. Perih banget ya. Itu misalkan 1 kali, 2 kali dan berikutnya itu apa masih perih terus atau berkurang nanti? Masih agak perih, tapi kalau ini lama-lama enggak. Karena saya sendiri belum pernah nyoba yang sakit. Saya yang bilang bisa, tapi perih badan. Ya karena kebetulan yang nyoba ini kan beliau tidak mau operasi, beliau tidak mau medis gitu kan. Ya wes perih ora apa-apa gitu. 23 hari. Glaukoma udah pecah. Alhamdulillah sembuh. Tapi ya itu tadi perih banget jari ini. Tapi sak perih-perihnya tidak seperti perjalanan urip. Ya, kembali ke pertanyaan yang lain, Prof. Ini kembali ke masalah pertanian ya. Untuk bertani kan biasanya kalau dari daerah kami kan biasanya sebelum penanaman itu kita memberi pupuk dasar, baik itu pupuk kompos, pupuk kandang, atau yang lainnya gitu. Nah kalau kita sudah optimis memakai biometa ini, apakah masih perlu menggunakan pupuk dasar, pupuk kandang atau yang lainnya yang organik itu? Pakai pupuk organik kandang, akan semakin bagus, tapi hanya boros loh. Nah, kalau yang ampas itu, Ampas biometa ini? ya itu 5 kilonya
itu setara dengan 1 ton pupuk kandang kalau diaplikasikan ke lahan. Berarti itu dikocorkan gitu kompasnya. Kocorkan aja ya. Dicampur Campur air, cairnya ini dikocorkan. Iya. Oh iya. Sebelum tanam gitu. Sebelum tanam. Habis pengolahan tanah itu Iya. sebelum tanam kocor aja. Terus ini juga mungkin berbagi pengalaman juga. Kemarin padi saya itu saya aplikasikan biometa ini itu sudah jebol gitu ya. Iya. Sudah jebol. Baru saya aplikasikan 2 kali. Ini yang saya amati ini, yang lainnya itu dimakani burung, ada burung-burungnya gitu. Alhamdulillah di tempat saya ini tidak ada burungnya. Ini apa pengaruh juga dari biometa ini atau memang qadarullah? Qadarullah Mas, itu pertanyaan itu sama dengan Pak Kiai Fauzan Pondok Pesantren Ar-Raudhah Jember. Beliau juga ketanya ke saya, Prof, ini formulanya isinya apa toh? Lah kenapa? Yang lahan-lahan di samping-samping kita yang pakai kimia itu Pak sampai pakai jaring. Terus gulma pada tumbuh. Yang punya saya enggak. Ini formulanya apa? Saya bilang jangan meyakini pupuknya Pak Kiai. Jangan meyakini pupuknya, salah saya kalau saya ngajarin meyakini pupuknya. Pupuk itu hanya sarana. Tapi doa jenengan dan jenengan sudah melakukan sunatullah, Allah sendiri yang akan menjaganya. Insya Allah, jadi bukan karena ya insya Allah ya itu tadi karena sarana tuh. Tapi jangan meyakini pupuknya sekali lagi, jadi salah saya. Nanti kalau saya bilang, oh iya pupuknya, cari siapa? Ini dijabut karo Gusti Allah, belai. Gitu. Jadi kalau untuk padi tadi penyemprotannya sampai padinya seperti apa, Bro? Sampai sampai isi itu ya. Sampai denglok gitu ya. Iya. Itu sampai bisa diberhentikan. Berhentikan boleh. Nanti kan semakin isinya semakin padat. Ya mungkin cukup itu dulu. Makasih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya matur saja, Prof. Jadi ada teman saya, kemudian beliau itu menanam cabai merah keriting atau lombok tampar. Kemudian minta, selama ini pakai terobos, beli terobos 1 liternya 40.000. Kemudian penyemprotannya 5 hari sekali. Kalau lebih dari itu, cabainya akan keriting. Ya memang cabai merah keriting gitu. Jadi daunnya jadi keriting terus gogrok gitu. Nah kemudian saya tawari ini, saya ajari untuk bikin tapi belum sempat. Terus saya minta Mas Agus ini untuk nyoba 1 liter sudah 1 kali semprot, jadi lahannya 1.500 itu 1 liter habis. Kemudian setelah disemprot, biasanya kalau pagi hari itu ada katanya telek ular gitu katanya. Terus setelah disemprot itu tidak ada. Setelah ditengok daunnya itu tidak tidak ada ularnya. Nah, kemudian repotnya dia minta terus. Jadi suruh bikin belum sempat. Nah, makanya saya kalau dia sanggup beli sebenarnya. Daripada 1 liter biasanya 40.000, dia sanggup beli berapapun lah. Asal tidak lebih dari 40.000. Nah, Gitu. ya lu peluang itu teman-teman. Sekapur. Ya karena memang sebetulnya tidak lagi perlu pestisida, perlu apa-apa ketika kita menanam dengan ini, insya Allah. Ya itu tadi, karena kita sudah menjalankan, insya Allah Allah sendiri yang akan menjaga. Karena bukan hanya di Jember, di Tuban juga begitu. Saya hanya bilang ke mereka bahwa ini masalah keyakinan, keyakinan yang kita imani, saya bilang begitu. Jenengan berani bilang saya beriman, tapi ketika untuk ini aja rawadi. Ya alhamdulillah. Peluang untuk lebih beriman gitu. Insya Allah. Mau tanya, Bro. Jadi
di Sragen ya di Pilang Bangu itu kan tanahnya kering seperti Gunung Kidul gitu. Nggih, Untuk nanam itu apa nunggu hujan apa bagaimana? Jadi Mboten untuk sisa. tanah kering tadi. cukup kering. Mungkin di sini ada bisa dilihat ini. Caranya gimana? Caranya gimana? Saya ini tua-tua tapi gaptek loh saya. Biar tua yang penting gaptek. Ini bila nama sangat kering ini. Tadinya yang punya lahan juga nggak percaya kalau bisa karena apa? Kering sekali. Sudah? Ampun. Belum ada ya. Nah, ini awalnya seperti ini. Udah masuk ini. Iya, baru proses. Ini pas panennya. Tadi penanamannya, ini pas panennya. Tetap kering banget. Iya, ini nyaris nggak ada ini ya kayak Tegalan gitu aja. Ya yang sebelumnya pas nanam itu. Jenis padinya sama. Itu mentik wangi yang kayak pandan wangi itu. Mentik susu ya. Bukan wah padu koko ya padha wae. Ini ben ketok beda. Mas. Ben ketok pinter. Udah lah. Ben ketok sekti kok. Nek pati gogo mending wah biasa. Iya, dan itu yang di tanah kering itu kan ada pelunuk kotoran toh itu, kotoran sapi. Itu justru kotoran sapi baru. Sapi baru tembloknya, baru. Kenapa sapi baru? Letong baru itu ruminansianya masih banyak justru. Dan itu justru memperbaiki struktur tanah. Tidak usah ngenteni bosok. Nek nggo nandur memang mati. Tapi kalau untuk perbaiki struktur tanah ditemblok aja. Jarak 2 meter temblok jarak 2 meter temblok gitu. Tukul. Nah kemarin yang di Jember biasanya dia 12 ton. 10 sampai 12 ton karena dia ikut program kan. Ikut program sama yang pembuat programnya kan dikasih bibit sama pestisida. Araudoh ini tidak dipakai. Bibit pupuk sama pestisidanya didol. Ke petani lain payu 750 lumayan Prof katanya. Nah, tapi ketahuannya justru ketika panen. Karena ketika panen dia keluar hampir 22 ton. Sementara produk ininya yang umum program dia itu maksimal 12 ton. Nah, baru ditakoni, kuwi nganggo apa? Tapi tetap aja yang bikin program nggak mau pakai pupuk organiknya. Karena dia kan ya dodolan pupuk barang. Jadi alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Itu satu, yang kedua batangnya juga masih hijau ketika dipanen. Iya. Padi pun juga gitu kalau dengan pakai pupuk ini damainya masih hijau. Itu kalau dilebkan proteinnya masih berkisar 8-10%. Jadi masih sangat layak untuk makanan ternak. Oh iya. Padahal kalau kita bicara tentang bertani tempo dulu itu mbah-mbah kita tidak pernah manggul pupuk neng sawah loh. Hasilnya lebih tinggi. Zaman dulu itu 12 ton gitu udah biasa. Zaman kecilan saya. Hari ini 10 ton luar biasa. Kemarin saya ke Indramayu disambati karena sebagian Indramayu Selatan itu ada yang 1 hektar keluarannya 1,2. Padahal dulu waktu mbah-mbahnya mereka cerita
Itu 12 ton. Hari ini 1,2. Artinya untuk biaya aja udah enggak nyanda. Enggak dihitung itu. Iya, makanya kemarin saya ke sana udah enggak usah ini pupuk gratis, bibit gratis. Hasilnya arep mbok pangan dhewe karepmu arep mbok dol ya karepmu jaman. Itu seneng banget itu. Karena biasanya dia hanya 1,2, 1,3. Nah kalau yang Jember ini ada satu petani yang itu ada juga orangnya. Awalnya tidak, udah tak suruh seminggu sekali. Dia bilang eman-eman kan. Gawe dhewe cuma si eman-eman ini. Sebulan sekali cuma dikocor di air masuk itu. Yang biasanya dia ngitungnya itu pakai karung. Biasanya keluar 40 karung yang tanah punya dia ini. Setelah pakai itu keluar 56 karung. Jadi ada peningkatan. Iya padahal iya lah terus yang kemarin enggak mau juga. Seminggu sekali. Saya pakai 2 minggu sekali, Prof. Lah kenapa? Biar rodo ngirit sama tidak begitu capek. Enggak yalah banget itu. Nah, keluar 78 karung. Lah artinya kan iya. Lah kenapa tidak? Ya, yang tahu yang berikutnya nanti saya seminggu sekali itu. Oh, banyak karena kesel dari ini. Ya, Assalamualaikum. Saya Indro dari Caruban Madiun, Prof. Yang mau tanya masalah pertanian. Kebetulan tapi bukan untuk tanaman padi. Tapi kalau saya di rumah itu menanam pisang. Nah kebetulan pisang itu ada sebagian itu yang kena fusarium. Ya. Nah itu bagaimana cara mengaplikasikan pupuk itu? Dikocor sama disemprot, Mas. Oh, dikocor sama disemprot. Nggih. Karena biasanya kalau deptang kan suruh dibakar lah di ini Iya, gitu tuh. dipotong biasanya habis malah. Iya. Dibuang deboke we kangelan ya. Ya, nggih. Karena kalau dibuang-buang segitu-situ aja nanti nular. Ayo, buangnya nang ndi. Kasihkan mendok nanti mendoknya sakit kan gitu. Terus untuk tanaman jagung, Prof, Nggih. itu misalkan kita tidak pakai pupuk kimia sama sekali, itu pengaplikasiannya itu gimana kalau pakai pupuk yang dari Prof ini? Sama, seminggu sekali semprotan, Mas. Jadi 3 hari sebelum dikasih bibit diguyur kocor sih. Nggih. Terus ditanam. Nah setelah tanam 7 hari sekali disemprot. Nggih. 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 Satu lagi, ini untuk kebetulan saya juga di rumah nyoba pelihara ayam kampung. Nggih. Nah itu hari-hari kemarin itu yang indukannya itu apa istilahnya kena haratan itu loh. Itu pada mati. Nah itu kalau kita pakai yang dari Prof ini enzim itu gimana kalau pada ternak ayam kampung itu? Di makanannya biasanya dikompor pakai itu atau dikasih minum atau Minum minum. di minumnya dikasih. Nggih. Terus dimakannya juga dikasih itu 3 atau 5 cc per liter air untuk 3 sampai 5 Nggih. cc per liter. Nggih. Nanti kotorannya insya Allah nggak bau dan sedikit. Oh, nggih, nggih. Nggih. Dan pertumbuhannya kan jauh lebih cepat. Nggih. Di samping mortalitasnya turun jauh. Nggih. Cukup Nggih. matur suwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Supono dari Tulung, Klaten. Di sini saya mau bertanya kepada Profesor. Di tempat kami itu kan tanaman sekarang jagung. Nggih. Dan yang terparah itu kena penyakit bule itu, Pak.
Karena ini kan saya juga baru kemarin memang saya ikut seminar seperti ini cuma di petani Klaten muda. Jadi menggunakan pupuk cair yaitu bioflower. Ternyata untuk menanggulangi bule itu dengan bioflower itu belum bisa itu, Dok. Apakah dengan biometa ini nantinya apa bisa untuk mengurangi bule itu? Insya Allah bisa Mas. Insya Allah Kalau bisa. untuk kambing, kita juga peternak kambing. Niku saged diinumkan atau Bisa untuk diminumkan, bisa dicampurkan ke makanannya juga bisa disemprotkan. Oh, Nggih. udah makasih seperti aja, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Nggih. Saya baru pertama kali ikut pertemuan ini. Kemudian sawah saya cuma 2000 meter. Sudah terlanjur nyebar benih. Nggih. Tadi ada info kalau ada dari Prof ada padi tipe 300, padi itu Nggih. bagaimana untuk mendapatkan benihnya? Nah, nanti biar dibawa Mas Agus bawa ke sini. Oh, nggih. Nggih, oh iya. Jadi sementara ini saya tak nanam yang ini dulu. Nggih, nggih, di aplikasi organik aja, Pak. Oh iya, Tinggalkan nggih. kimia, nggih. Oh nggih. Terima kasih. Bismillah. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bareng matur kalian Prof. Kami Sarino dari Wonogiri, Selogiri. Baru kali ini mengikuti acara seperti ini yang Profesor Asuh ini. Dari semua yang disampaikan oleh peserta tadi, saya lebih mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena sebagian ada yang tadinya saya belum tahu, sekarang jadi tahu. Terlebih tadi dimantapkan oleh profesor yang telah mengampu kita. Di sini saya walaupun tadi sudah disampaikan ingin berternak kambing Pak Ustadz. Kambing dan sapi dan lembu. Ini ingin atau mimpi saya itu inginnya berhasil. Dari itu mohon dari profesor ini untuk memberi apa istilahnya jalan atau arahan agar supaya mimpi saya ke depan ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kiranya itu lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Profesor Matur nuwun. Yang penting habis mimpi harus bangun dulu, Mas. Nanti mimpi terus kapan cabut gawe gitu. Enggak. Tapi intinya gini, kalau jenengan mau ternak ya, yang harus disiapkan 2, biometa dan kurkuma. Itu yang kemarin alhamdulillah kita dengan PMK itu bisa mengatasi, ada 7 kota ya yang saya kasih itu gratis dan saya ajarin membuatnya. Jadi dengan itu kualitas daging lemaknya berkurang dan pertumbuhannya antara sekitar 2 sampai hampir 3 kilo per hari karkasnya. Dan lemaknya sangat berkurang dan dia lebih tahan penyakit. Itu diminumkan setiap hari sama di kompor. Insya Allah 2 itu wajib kalau untuk peternak. Nggih. Sajane menungso ya wajib itu. Jadi dicampur aja, dicampur boleh, sendiri-sendiri boleh. Misalnya biometanya pagi, itunya sore gitu nggak apa-apa. Ampar kuskuah bisa campurkan ke makanan. Nggih. Apa? 5 cc per liter. Nggih.
Nggih pangapunten sekalian. Nggih ngemputi menika nembe ngawali untuk pembuatan kurkuma dan biopeta itu seperti apa, Pak? Oh, baru sekali. Baru sekali. Nggih. Di grup nanti. Oh gitu. Oh, Nggih. oh gitu. Oh nggih. Oh nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Saya merasa sangat bahagia pada kesempatan hari ini bisa ketemu dengan Prof. Dulu saya dan teman-teman mulai tahun 99 itu mimpi gimana petani itu bisa mandiri bibit, pupuk, termasuk obat dan pasar. Kayaknya ini sudah ada terontong-terontong kayaknya ya. Insya Allah. Ya insya Allah. Nah, dan kebetulan saya juga salah satu anggota AB2TI Pak. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Nggih. Yang disepui oleh Prof. Andreas Dwi Santosa itu. Bogor. Andreas, oh saya pikir Andreas Guna Pradangsa. Andreas Dwi Santosa ya di IPB Bogor. Nggih. Berjalan dengan beliau mulai tahun 15 sampai hari ini. Termasuk cita-citanya hampir sama. Tadi nyekrup istilahnya, bagaimana kemandirian petani. Namun demikian mulai 99 itu saya sampaikan kepada teman-teman semua, saudaraku, nek orang dipekok-pekok ewan dan wong wingko urung krasa. Saya itu sudah hal biasa seperti itu, Pak. Saya juga istilahnya juga nyilangkan benih, Pak. Nyilangkan benih padi yang kemarin kasus IF8 di Aceh itu, Prof. Itu juga dari teman-teman Jumapolo Karanganyar. Sehingga tapi sampai hari ini juga tidak ada masalah. Saya juga tidak akan saya patenkan. Pokoknya monggo kok penting untuk konco tani. Nah, sampai hari ini saya masih mendampingi beberapa kelompok. Nanti bisa berkolaborasi lah dengan Prof tentang benih mungkin apa saja untuk memandirikan petani. Yang jelas, saudaraku sekalian, tanpa perjuangan kita sendiri tidak mungkin. Dan yakinlah bahwa kita mampu dengan bersama Prof. Nanti kita bareng-bareng. Jadi sekali lagi untuk mungkin penangkaran benih dan sebagainya kami sudah punya kelompok Prof untuk penangkaran benih. Kebetulan juga sudah berjalan beberapa tahun karena ini IF itu kan juga dari teman-teman AB2TI. Itu saya sampaikan sekali lagi sangat berbahagia ketemu Prof sehingga ke depan bisa betul-betul memandirikan petani Indonesia. Ora tuku, ora utang, cukup gawe dewi. Itu filsafat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah Pak, kita yakin aja bahwa kenapa saya tidak pernah lelah. Dari tahun 83, 87 saya mulai program-program saya. Karena saya meyakini yang saya imani. Mau dicemooh, masuk penjara, saya udah pernah ngalamin. Tapi karena saya meyakini apa yang saya lakukan, kita bener saya lanjut aja. Jadi sampai hari ini, karena program saya memang itu kemandirian bibit, kemandirian pupuk, dan mandiri kesehatan. Dan ini hanya bisa diperjuangkan, direalisasikan ketika kita melakukannya dengan satu keyakinan. Tapi insya Allah dengan keyakinan kita, dengan semangat yang ada, itu semua akan menjadi kenyataan.
akan indah pada waktunya. Aku bocah mulu, Pak. Izin tanya. Untuk enzim yang diminum seperti biometa atau yang lainnya itu, untuk kasus beberapa penyakit itu apakah sudah diteliti bagaimana dengan kondisi di dalam tubuh yang dimana tubuh itu ada yang bersifat lembab, dingin, panas, dan kering. Nah, bagaimana dengan enzim tersebut? Apakah itu berlaku global untuk semua kondisi tubuh yang sifatnya sedang berbeda-beda itu? Nanti begitu masuk, apakah nanti hasilnya juga itu bereaksi positif atau malah kalau istilah para pengobat yang belum tepat itu badan kondisi dingin dikasih dimasuki obat yang bersifat dingin akhirnya malah ngedrop gitu. Maksud saya untuk enzim yang jenengan bikin ini apakah aman untuk semua kondisi tubuh yang sifatnya beda-beda itu tadi? Terima kasih. Matur nuwun, ini bedanya ibu-ibu yang tanya sama bapak-bapak. Runtut, tohu, gitu kan. Satu ning uki. Gini Bu, ini karena proses kita, enzim ini dengan proses namanya simbiotik ya. Jadi di sini diproses, kalau yang cara berpikir tadi, itu cara berpikir ilmu kedokteran dengan obat-obatan chemical. Nah, konsep ini sebetulnya bukan obat. Enzim dan asam amino itu bukan obat. Itu nutrisi yang mampu mengurai. Dan satu sebagai sel regenerator. Jadi tidak ada terus yang dimaksud panas dingin tadi mungkin karena basa atau asam gitu. Gitu. Nah, simbiotik proses ini itu justru menormalkan, meningkatkan kualitas menjadi basa, menurunkan kadar asamnya. Karena tubuh yang ideal itu 80% basa, 20% asam. Nah, dengan kita mengkonsumsi enzim dan asam amino ini, dengan pola makan yang benar ya, insya Allah itu akan tercapai. Jadi ketika regenerasi sel berjalan dengan baik, sel-sel yang rusak bisa tergantikan, akan dengan sendirinya masing-masing fungsi organ menjadi berjalan normal. Sehingga imun bisa muncul dari tubuh kita sendiri. Karena di dalam tubuh kita sendiri kan ada dokter sebetulnya. Yang itu semua akan bisa berjalan dengan normal. Sebetulnya ini bukan obat. Ye. Ada yang tanyakan lagi? Banyak, ibu-ibu satu tapi banyak. Tapi benar itu tadi, karena banyak orang yang ini bahwa ini obat gitu ya. Makanya ketika ada proses detox, banyak yang takut justru. Padahal pada saat detox itu terjadi, memang kadang-kadang kalau penyakitnya berat, memang berat ininya. Teman saya itu sampai pingsan. Tapi karena dia sudah pasrah baik, karena telat ya Bu, detoknya kebagusan itu. Wonten lagi? Ya, apapun kondisinya, nggih. Nggih. Usia kalau terlalu bayi jangan, karena bayi ini kan sudah punya imun tubuh sendiri yang ini dari ibunya, dari ASI, tapi biasanya 2 tahun ke atas enggak masalah. Sepuh dianjurkan malah kayaknya. Dianjurkan karena yang paling angel itu yang sepuh. Iya. Habis minum, aku malah mumet. Padahal sebetulnya itu detox gitu ya. Aku malah nguyuh terus gitu. Detoxnya emang gitu ya. Memperbaiki fungsi ginjal biasanya habis minum kencing terus. Nah itu marahi ibu-ibu wegah.
Atau bapak-bapak? Iya. Adem-adem nguyo. Saya Prof. Nggih. Terkait dengan VOC ya, VOC tadi yang biomori Pak, biomori. Biomori itu kan campuran dari berbagai bahan yang direndam dengan VCO ya. Itu kok bisa berbagai bahan itu bisa bersatu, tidak ada kontra. Apakah memang itu sudah cocok untuk dipadukan atau karena pengaruh VCO itu? Itu yang pertama. Yang kedua, VCO sendiri itu termasuk enzim atau sekedar minyak, Prof? Cukup. Bukannya sekedar itu di samping enzim dia juga lemak setengah jenuh yang bisa melarutkan lemak dalam lemak VCO. Dan ketika untuk mengabsorb semua bahan tadi selama herbal dia akan baik, asal jangan terus untuk ini daging kambing misalnya, jangan direndam dengan VCO. Tapi selama masih herbal, rempah gitu daun, kulit kayu, rimpang, bunga, itu akan menjadi bagus. Karena ada unsur di situ yang mampu mengakomodir semua bahan-bahan herbal tadi. Cukup, Prof. Soalnya dijelaskan secara ilmiah ketahuan 4 SKS. Iya. Iya. Tur aku ndak ketok pinter banget. Spesifiknya untuk pengobatan apa ya? Apa untuk diminum, apa bisa juga untuk oles? Dioles bisa, diminum bisa. Kalau saya untuk masak nasi. Itu manfaatnya apa? Dia melarutkan, salah satunya dia antiinflamasi, dia menetralisir racun, dia banyak ininya, membuka pembuluh darah, terus ini mengisi kekosongan cairan, minyak. Dan untuk yang tambahannya tergantung dari yang dimasukkan. Misalnya dimasukin moringa, ya dia membantu proses penyempurnaan otak, Alzheimer, dan asam amino yang tinggi gitu. Tapi kalau saya di samping diminum ya, tak kasih di nasi, kalau nanak nasi itu kasih aja 15 tetes gitu. Itu ke nasinya ada perubahan tidak? Mungkin rasa kok gurih. Yang pasti gurih. Lebih gurih lah. Kemarin saya juga sudah mempraktekkan bikin VCO yang kemarin dicontohkan Prof. Alhamdulillah kemarin ada teman yang sakit batuk-batuk pilek, alhamdulillah bisa langsung sembuh Prof. Kalau untuk penyakit kulit yang seperti kutil gitu bisa. Wah, kalau kutil kok semprot pakai biofit wae mari Mas. Biofit. Iya, kalau VCO kelarangan. Kelarangan. Sayang. Pakai biofit atau biometa aja didulit-dulit ya pecah hilang. Apa? Oh ya. Kemarin dikasih pakai biometa itu gatal-gatal gitu, Bro. Loh iya, karena ada ketika dioles biometa kan ada sel-sel kulit yang mati ini. Ini kan terus tertumbuh lagi. Berarti dikasih terus gitu ya? Kasih terus aja ya. Sebentar itu. Tapi cuma biometa, soalnya biofitnya kurkumannya belum jadi. Oh iya, biometa aja nggak apa-apa. Biometa memang agak celkit gitu kalau ada keluhan di. Tapi lebih cepat saja nih biometa itu. Cuma celkit gitu kan, karena sel-sel kulit mati tadi. Iya, cukup Prof. Sama yang mungkin yang kurang sering kosokan, sering sering celkit gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Prof tadi kan yang ampasnya itu 5 kilo setara 5 ton. 1 ton. 1 ton. Nggih. Cuma kan permasalahan kita itu sampah itu banyak. Nggih. Bisa enggak biometa ini untuk ngolah sampah yang ada? Bisa toh? Bisa. Nggih. Sampah apa ini? Sampah daun ada. Nggih. Terutama mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga kan juga ada sampah harian itu ya. Nggih, dibikin ekoenzim. Oh, dibikin koenzim. Kalau yang sampah daun pripun, Bro? Sama perlakuannya, semprot aja nggih. Waktunya untuk bisa jadi pupuk langsung bisa diaplikasikan atau pripun? Tergantung dari tingkat kebasahan daunnya. Daun, nggih. Tapi langsung dipakai nggak apa-apa itu Mas, sebulan gitu aja. Nggih. Jadi Bro, kan kita juga sampah di sekolah itu memang sampahnya dipisah-pisah. Jadi daunnya sampai numpuk ya kalau nggak diolahkan eman-eman. Nggih. Betul, Bro. Nggih. Assalamualaikum, Badai Tanglet, Prof. Nggih. Yang pertama, kemarin ada yang temen bikin biometa muncul belatung apa itu? Itu apa penyebabnya? Satu, yang kedua tuh bahaya enggak untuk dikonsumsi? Bukan belatung tapi maggot mungkin. Maggot ya? Iya. Kalau maggot nggak apa Mas, nggak apa-apa. Maggot itu sebenarnya pengurai residu yang kerjanya luar biasa itu. Nggak apa-apa. Memang rodong gilani sidik tapi dijipuk, dites aja semua no detected itu. Nggak apa-apa. Kecuali kalau singkat. Kalau singkat berarti salmonella. Aromanya jadi, ya. Bacin, ya. Yang kedua, Prof, untuk aplikasi ke lipoma atau uji-uji itu sebagai yang baik yang biometa apa yang biofit, terus aplikasinya bagaimana? Semprotkan aja ke benjolan-benjolannya. Biofitnya, pakai biofit. Biometa juga bisa. Cuman tadi kalau biometa biasanya celkit dulu. Lebih keras soalnya. Nggih. Cukup, matur suwun. Pertanyaan pertama ini tentang kesehatan, Prof. Bagaimana mengatasi jerawat batu? Biasanya di muka itu putih-putih gitu, udah lama nggak pecah-pecah. Kemudian kalau ada pesan pasien yang kena turun bero atau hernia, itu kira-kira yang cocok apa? Kalau biometa di terapi aja Mas kalau itu. Kalau turun bero itu ada pemijatan kayaknya karena turun kan itu. Apa istilahnya kalau di ini ya? Kan tedun ya. Iya. Turun bero itu kan ada dua, Prof. Ada yang nyonsol di buah pelir, ada juga yang di daerah pinggang. Iya. Nah, itu penanganannya dipijat? Dipijat dulu sambil dikasih itu, dikasih biometa apa biofit? Sama. Tapi ya itu tadi kalau biometa biasanya detoksnya yang banyak. Mereka Kalau yang jerawat batu tadi, Prof? Semprotin aja Mas. Nanti lama-lama kan buka itu. Oh, pakai biofit. Iya, pakai biofit. Dulu saya rajin. Tapi saya izin. Wis tua aneh-aneh kata bojoku. Padahal yo aneh pengen nyemprot. Apa itu? Nggih. Nggih, itu untuk wajah, untuk kulit bagus itu, Pak. Nggih. Nggih, bisa itu. Izin, Prof. Untuk mempersingkat waktu, mungkin karena ketergelincir waktu yang sudah semakin jauh kita mau tinggalkan. Kita ada tujuan untuk terbentuknya satu forum yang mana ini nanti memandegani langkah kita selanjutnya.
Jadi untuk kepertanian butuh bibit, butuh ini kita bisa mengkalkulasi kekuatan kita untuk mengcover tujuan Prof yang mungkin sudah di batas limit untuk saat ini mungkin Prof. Jadi tujuan kita ke situ untuk kepertanian. Nanti siapa yang menjadi ketua paguyuban atau mungkin begitu. Dan kemudian untuk di persoalan-persoalan teknis, di persoalan kesehatan mungkin siapa atau mau disatukan boleh untuk mempersatukan langkah kita ke depan agar tidak bias. Seperti ini mungkin kalau ada warga baru lagi kita tanya lagi balik lagi gitu. Jadi tidak harus mengulang pertanyaannya begitu. Kemudian kita sudah bisa memasuki ke tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin saran saya agar segera dibentuk saja kepengurusan atau ketua paguyuban itu nanti yang untuk mengiringi langkah yang memang telah diamanahkan dari Al-Ustadz. Mungkin itu sekedar usulan Prof, agar bisa terarah Prof. Ya, sebaiknya memang begitu. Mas Ari ini yang paling muda. Saya kan udah ujur. Saya tutwuri handayani aja saya. Monggo yang muda-muda. Tanggung jawab sama yang undang saya, Mas. Jadi saya kan hanya meneruskan amanah dari Pak Kiai, jadi saya nderek audiens untuk ininya. Aku kan manutan. Assalamualaikum, mau tanya Prof, ini masalah kesehatan untuk penyembuhan ambeien Prof. Ini apa cukup memakai biometa gitu? Juga kolesterol tinggi, saya itu punya kolesterol kelebihan 58 dari 258. Insya Allah cukup Pak, cukup. Cuman ya itu tadi, pas habis ngunjuk biasanya detoksnya agak lumayan. Tapi ketika habis ngunjuk apapun yang kita rasakan lanjut aja. Artinya itu ada progres. Beda konsepnya beda dengan obat kimia kan. Kalau obat kimia kita makan, kita merasakan suatu hal yang nggak enak, harus berhenti. Ya, bedanya di situ. Ini justru lanjut karena itu proses detoksifikasi. Disemprotkan boleh, diunjuk boleh kalau untuk ambeien. Terima kasih. Batasan untuk fungsi biometa itu seberapa? Apakah ada nanti istilah overdosis atau gimana gitu? Insya Allah nggak ada. Jenengan kan tidak mungkin ngunjuk sak gelas. Sak truk. Jadi kalau hanya seseloki atau 1 sendok enggak. Kebuang ya. Tapi tidak menjadi residu. Bedanya kalau obat kimia kan jadi residu. Kalau ini enggak. Mau tanya, sebenarnya tadi sudah tanya, tapi biar teman-teman sama tahu terkait dengan rumansia hewan, ruminansia. Kan saat ini banyak yang merubah formula pakan, yang awalnya dari hijauan sekarang dirubah jadi kering, sentrat. Kenapa harus seperti itu? Padahal hijauan melimpah. Kalau seumpama kita pakai hanya hijauan sama formula biometa atau sama kurkuma, apakah sudah tidak cukup? Sudah sangat cukup Mas. Artinya gini, selama ini pemakaian konsentrat itu kita hanya jadi pasar aja kan. Dijadikan pasar. Tapi hari ini di hotel-hotel bintang 5 itu justru minta daging yang dikasih makan rumput. Bukan konsentrat.
Karena struktur dagingnya jadi beda. Sangat beda. Dan idealnya memang rumput dong sapi pangannya rumput mbiyen. Dikai konsentrat. Yang kandungan proteinnya sekian. Nyatanya letongnya tetap mampu. Artinya apa? Ketika letong masih bau, berarti proteinnya masih banyak yang terbuang. Jadi itu satu, kita hanya jadi korban marketing aja. Dan itu kita tahu itu kartel semua kan yang punya Carong Pokpan, Java Confit, Samsung, dan bla bla bla. Tapi hari ini justru yang dicari itu justru yang makan rumput. Karena struktur dagingnya beda memang, rasanya juga beda. Karena dengan rumput pun kalau kita olah dengan enzim dan asam amino, kecepatannya sama, bisa malah lebih gitu. Tapi dengan biaya yang cukup murah. Nyatanya ketika sekarang hewan dipakai konsentrat, penyakit banyak sekali. Karena imun mereka kurang. Kekebalannya kan kurang, gampang sekali kena. Alah, ini sedikit jadinya wabah. Kalau saya kembali ke rumput. Kembali ke kitoh lah. Emang sapi ya rumput, mau sapi ya konsentrat gitu kan. Kita sendiri ketika makan makanan yang olahan, banyak yang sakit malah justru. Tapi ketika kita ini yang segar-segar, orang-orang tua kita dulu lah. Mana ada sosis, mana ada ini. Mereka lebih sehat, lebih ini. Ketika makan ayam kampung, malah justru lebih sehat. Kita memang harus, karena teknologi hari ini, teknologi masa depan, itu justru yang back to nature. Yang di luar sana sudah back to nature, kita masih dicekoi yang gitu-gitu. Ada lagi? Tadi yang apa namanya, Saccharomycesnya dilipatkan tadi Prof. Yeah. Itu kalau enggak apa-apa dibanyakin, ntar ada yang mikir, oh berarti Saccharomyces juga murah, tak kasih 5 kali, nanti sore jadi gitu gimana? Oh, enggak bisa. Artinya kan ada fase, ada berlebihan, ada kejenuhan, juga. Ya kejenuhannya Saccharomyces itu berarti kira-kira takarannya berapa? Idealnya 10 meter ya, 10 liter ya, 3-5 sendok atau 7 gitu. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak sama juga kawiani sidik, tenaganya kakean tetap ayo masih nganggur kan gitu. Berarti paling ideal ikut rumus awal itu nggih. Terus sama itu Prof, tadi sebelum Prof datang tadi sempat ada diskusi soal cara ngaduk. Itu apakah sesuai arah jarum jam atau lawan arah jarum jam itu kalau dari Prof kiri. Kiri itu ada penjelasan ilmiahnya enggak? Ada. Gelombang elektromagnetik, Mas. Oke. Itu apakah yang dimaksud sama dengan gaya Coriolis bumi itu? Ya. Berarti kalau di atas Katulistiwa, katakanlah Sumatera Utara atau Kalimantan Utara, searah jarum jam udahnya. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Oke. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Mau tanya 3 pertanyaan, insya Allah simpel, dan nanti mungkin jawabannya juga simpel, juga tidak masalah. Yang pertama adalah ketika kita minum biometa, apakah ada cara panduan terbaik waktunya kita minum biometa? Apakah pada saat perut kondisi kosong, apakah sebelum makan atau setelah makan? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian saya sering disampaikan teman terkait dengan kelapaan kaki yang pecah. Walaupun dia laki-laki kadang-kadang sampai nangis-nangis karena pecahnya itu sampai daging. Nah, itu cara pengobatannya dengan biometa itu gimana? Itu yang
kedua nggih, yang ketiga yang terakhir. Saya pengen ternak kambing nggih. Tapi kebetulan rumah saya itu berdampingan dengan masjid. Nah, yang ingin saya tanyakan dari dulu kepada teman-teman kan ada istilahnya kalau obat kimia atau E4 itu ada tawaran itu katanya tidak bau. Nah, apakah pengaruh ketika kita kasih biometa itu juga nanti baunya berkurang atau bahkan hilang sehingga tidak menyebar kemana-mana? Mungkin itu. Terima kasih. Yang pertama, dikonsumsinya sebaiknya sebelum makan pada pagi hari dan sebelum sore. Yang kedua, yang pecah-pecah tadi diolesin aja, Pak. Tapi pertama kali agak perih memang kalau udah sampai pecah-pecah. Tapi cepet itu. Dan untuk kambing, insya Allah baunya hilang. Untuk starter mikroba itu selain dengan Saccharomyces apakah ada yang lainnya, Prof? Ada, cuman kalau dengan bakteri lain ada expired date-nya. Itu satu. Yang kedua, Saccharomyces itu salah satu teobakter. Jadi bakteri yang mampu mengakomodir bakteri-bakteri yang lain untuk tidak saling kanibal. Karena bakteri ini kalau nggak dipimpin ya sama dengan kita. Iya, angel kan danane. Juru deh. Apalagi bakteri. Kalau bakteri yang terkandung di madu itu sendiri kan tidak expired juga itu. Enggak. Nah itu termasuk Saccharomyces. Oh, masuknya Saccharomyces di madu itu. Kalau yang ada expirednya kayak laktos segala itu. Tanya untuk biometa dipakai untuk jamur. Jamur merang, jamur kuping, jamur merang yang pakai polybag gitu. Nah itu jamur dengan tanaman itu apa sifatnya? Sama, itu disemprotin aja nanti. Mungkin agak kegedean nggak? Kalau dosisnya ketinggian, agak kegedean. Sama memperpanjang usia. Kalau teman saya biasanya yang dibeli justru backlog yang sudah dipakai, mereka beli lagi, semprot lagi. Dia tidak perlu beli backlog, beli murah, tapi masih produktif. Semprot sekitarnya aja. Gitu. Tentang biometa sama Curcuma Pro itu, Prof, yang jadi biofit. Itu kalau dengan immunity platinum dan juga Curcuma platinum itu dosisnya apa sama, Prof ya? Tetes. Kalau immunity platinum dan Curcuma platinum tetes. Jadi biofit tetes, tapi untuk Curcuma Pro sama biometa tidak tetes begitu. Tidak tetes. Oh gitu ya. Itu aja, Prof. Terima kasih. Ini mau tanya, istrinya kemarin itu bikin probiotik yang 1-3-10 gitu. Jadi 1 madu 1 kilo, kemudian buah 3 kilo, dan air 10 liter. Nah, itu dibikin itu ada expirednya. Ada batasnya enggak? Expirednya ada. Kalau itu ada, Pak. Air kan yang 10 liter itu kebalik soalnya. Oh, gitu. Sampai berapa lama itu? Kalau untuk berapa lamanya tergantung dari penyimpanan. Tapi parameternya cuma satu tadi, bau di aroma. Kalau amalnya masih baik, tidak masih baik nggak masalah. Dan penyimpanannya di suhu ruang aja atau di kulkas. Cuma di kulkas ya? Kalau 10 liternya air. Iya. Memang bagian itu kan 1-3-10 gitu loh. Jadi 1 kilo madu, 3 kilo buah, diracang-racang gitu. Kemudian air 10 liter terus difermentasi sampai 6 bulan. Dikasih ini enggak bakteri? Enggak. Hanya kurang itu. Kalau dikasih bakteri bisa lanjut. Oh gitu. Nah itu ya teorinya cuma gitu saja, 1-3-10 terus difermentasi selama 6 bulan gitu. Ya itu enzim. Enggak, itu kalau katanya kalau enzim itu kalau bahannya itu limbah.
Klasik enzim. Nggih, klasik enzim. Iya, bilangnya kata probiotik itu bilangnya. Itu memang prosesnya probiotik. Apapun yang diolah dengan bakteri, karena dari madu sendiri ada bakteri, dari buah ada bakteri, akan feses dari bakteri mengeluarkan enzim. Oh, jadi akibatnya bau saja nggih. Hanya kalau itu lama, enggak seperti yang lain ya. Iya. Ya itu 6 bulan kemarin. Lama banget itu. Yes. Tanya Prof, untuk fermentasi itu apa ada kemungkinan yang pertanyaan pertama itu terus salah arah terus jadi timbul khomer gitu, Prof. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua tentang kemarin kan ada info kalau kita mendapati molase yang terlalu kental itu kan khawatirnya ketambahan ampas alkohol itu kan malah jadi masalah gitu kan. Itu kita mendeteksi itu kira-kira ada tandanya apa? Kalau untuk yang molases campuran ini memang agak sulit Pak. Karena kita harus punya alat itu deteksi break itu. Harus punya itu. Tapi kalau kita belinya di tempat-tempat yang kita yakini. Karena hari ini kan banyak sekali yang dicampur-campur. Ada yang dicampur ampas alkohol. Kalau dia campur ampas alkohol pasti tidak jadi karena glukosanya sudah hilang. Nah, pertanyaan tadi yang jadi komer itu kalau didestilasi, Pak. Dipanaskan seperti bikin ciu itu proses destilat. Itu jadinya komer itu. Dia akan membunuh sel-sel baik di dalam tubuh. Tapi kalau hanya proses fermentasi, itu aktivasi bakteri enggak akan menjadi. Jadi kalau bahasanya koretan asidatamas kan sudah mulai laboratorium. Iya. Itu keluar mesti insya Allah bagusnya. Koretan. Kalau koretannya iya, tapi bukan yang blotongnya, bukan yang kan masuk acidatama ada 2 produk. Koretan sing saka tangki, ya toh? Sama yang habis diambil alkoholnya. Ada 2 di situ. Satunya kayak aspal tuh, kental banget. Iya, kental banget. Tapi aromanya sudah tidak ada wanginya. Nggak jadi itu glukosanya udah habis. Ada 2 limbahnya acidatama itu. Jadi kalau yang tertentu kemudian masuk ke itu kan? Lah koretannya itu masih asik kan, biasanya di sisa tangki ada itu. Itu yang suka diambil, yang dijual. Iya, kalau itu nggak apa-apa. Iya. Iya. Kalau yang dari dalam nggak ada baunya, agak beda kok. Beda banget dan kental banget. Kalau yang sudah diambil alkoholnya. Menyambung Prof, itu tadi soal Saccharomyces dulu Prof. Kalau Saccharomyces tadi kan dibilang dia yang mengakomodasi bakteri gitu ya, tapi dianya sendiri fungi atau bakteri? Bakteri, Saccharomyces cerevisiae namanya. Kok di Wikipedia itu fungi nggih? Di Wikipedia itu taksonominya fungi soalnya. Ya, terus yang kedua Prof, ini Saccharomyces itu kan dia mecah glukosa dari molase tadi kan berarti kan? Iya. Bukan hanya dari molase. Glukosa pokoknya. Ya. Oh nggih. Dia mecah glukosa menjadi alkohol sama CO2. Itu pengetahuan umumnya kan seperti itu. Iya. Lah apakah di fermentasi biometa ini timbul alkohol walaupun tidak sampai tahap yang jadi homer? Bukan alkohol namanya sebetulnya. Alkohol itu ada 2 pengertiannya. Yang alkohol yang tidak boleh kita ini kan tuh yang destilat kayak arak. Jadi dari alkohol dari terjadinya CH3HO5OH itu dipanaskan, diambil dari uapnya, ini jadi alkohol nih, yang destilat. Yang ini yang tidak boleh karena ini kalau diminum itu
iya membakar dan mematikan bakteri baik. Kalau yang ini proses aktivasi bakteri. Jadi masih bakteri berupa bakteri masih hidup. Masih hidup. Yang kita konsumsi itu masih hidup. Kalau alkohol ini udah bosok ini karena udah mati. Itu bedanya. Tapi kalau biometer sendiri diukur pakai alkohol meter gitu? Enggak keluar. Enggak keluar 0%. Men 10 biasanya balanya. Cukup. Nyambung Prof. Masih masalah molase. Kemarin teman saya dapat molase dari rumah yang memproduksi ciu, Prof. Bukan molase lagi itu. Nah itu tadi yang saya maksud. Udah diolah jadi ciu atau belum? Masih molase. Oh, kalau molase nggak apa-apa. Saya pikir setelah diambil ciunya itu dijual. Bukan, tapi kan? Mendapatkan harga yang murah. 1 galon le mineral itu cuma 50.000. Kira-kira itu mahal itu. 1 galon le mineral yang 15 liter. Nah iya. Oh 15 liter. Seket. 50.000. Oh, ya normal sih. Cuma diragukan tidak itu. Normal kalau itu. Kalau mau ngeceknya gimana? Dari aroma dari aromanya kan tidak wangi. Tidak ada wanginya sama sekali. Kalau dijilat juga nggak ada manisnya. Kalau masih molase wangi pasti. Baunya masih menyengat ya? Iya, wangi. Lagi Prof, untuk masalah sakit persendian, jadi seperti kecekit gitu ya? Kecekit atau mungkin pegel itu ya? Iya. Ketika digerakkan itu sakit. Itu efektifnya pakai apa ya Prof? Biofit aja. Biofit. Semprot aja, saya biasanya gitu. Kalau kaku-kaku gitu, habis mandi tak semprotin. Jadi kadang kalau tangan ini digerakkan ke atas gitu sakit. Iya, pakai biofit aja bisa. Disemprot ya? Iya. Sementara cukup Prof. Tanya Prof, masih molase. Molase itu apakah ada expirednya? Enggak ada, Mas. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya, cukup itu aja. Tapi asal pencimpanannya benar ya. Kita tutup rapat. Untuk biometa yang diaplikasikan pada tanaman padi kan sudah bagus. Tapi apa ada efeknya kalau kita tambahi dengan bahan organik yang lain, misalnya yang kayak leri gitu? Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Intinya jangan kimia aja. Maaf tanya Prof. Untuk pertanian organik kan ada istilah agen hayati seperti Biveria, Trichoderma itu apa bisa dimasukkan apa tidak diperlukan lagi? Sangat bisa dimasukkan, tapi tidak memakai juga enggak apa-apa. Tapi kalau dipakai juga enggak apa-apa, karena gini, metode organik ini kan masing-masing orang beda aja. Selama kita masih berpikir, yaitu kebanyakan orang Indonesia masih berpikir yang dicari unsurnya. Padahal di luar sana itu udah enggak dipakai. Tapi kita masih aja berkutat di itu aja. Makanya di setiap pameran, entah itu pameran tingkat Asia, tingkat dunia, kita masih pamerannya itu aja, sementara mereka udah enggak. Lebih lahar payu, wong mereka udah meninggalkan, mereka dodol, kita dodol. Iya. Nggih. Kalau untuk lahan itu apa harus ngumpul seperti SNI 2016 itu? Enggak. Nah, tak pindah. Monggo. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun. Selamat jalan atas. Kalau untuk sakit gigi ya di biofit itu. Ya, sut tuh, insya Allah. Sariawan misalnya. Kalau sariawan cepet banget itu. Kenang-kenangan di pertemuan ini, Bro. Mungkin. Ya. Mau minta formulasi terbaru yang bisa untuk di lapangan itu mengeluarkan angin duduk, Bro. Angin duduk. GERD. Iya, GERD. Kalau ini kita sudah paham lah.
Ya. Cuman yang bisa bombastis banget itu bisa mengeluarkan des langsung bisa. Saya pernah meminum tempat Prof itu. Ya. Begitu saya minum nyengak kayak kelingan tuh Prof. Kayaknya kok itu apa? Bagus untuk mengeluarkan angin Prof itu. Ya. Bahannya itu apa? Mohon untuk arahan untuk kenang-kenangan Prof untuk pertemuan kali ini. Itu saja nih kalau ditambah dengan apa? Cersamori foodingnya yang diunjuk dulu yang apa? Kayak kayu-kayu itu Prof. Apa? Kayak ada kayu-kayunya. Di botol. Nutrimori dong. Bukan, kalau Nutrimori kan ini Prof, yang ini saya sudah buat. Iya. Nutrimori. Yang botolnya kotak Ini toh? Botol Kotak. kayaknya botol kotak. Cuman ada kayu kayak kayu. Iya. Itu Nutrimori dikasih kayu manis. Maksudnya kayu moringa. Bukan. Anu cinnamon. Kayu cinnamon. Nggih. Kayu manis, kayu manis. Terus Nggih. Udah dimasukkan aja. Itu cepat memang kalau untuk GERD parah. Kalau untuk GERD parah ya. prosesnya gimana Prof? Jadi Nutrimori dibikin dulu. Nutrimori yang Ya. Revisio ini kan? Nggih. Terus? Yang itu dari kelor. VCO? Oh, bukan VCO. Nutrimori sudah belum ya Bu-ibu ya? Yang dari kelor belum ya? Ini kelor Prof. Mana? Kelor. Tapi kan minyak. Minyak. Bukan minyak. Oh. Yang bukan minyak. Emang belum ya? Belum. Itu untuk, Nah, untuk jadi gini. Kita bikin Nutrimori yang tadi untuk GERD ya. Kelor, tepung kelor. Nggih. 1 kilo. Air 10 liter. Air mineral boleh, air. Nggih. Gula batu bisa 1,5 aja cukup atau 3 kilo juga nggak apa-apa. Tapi 1,5 kilo aja dulu atau kalau mau mantep ya 3 kilo. Caranya air direbus dulu, tapi dikurangin 3 liter dulu ya untuk nyairin gula batu tadi karena gula batu kan biasanya ada benang-benangnya. Liter air kepanasan. Nggih. Terus gula batunya dicairkan dulu dengan air yang 3 liter tadi. Terus disaring. Nah, setelah itu air yang 7 liter tadi direbus sampai mendidih. Iya, sampai mendidih banget. Tepung kelor dimasukkan, langsung dimatikan. Jadi jangan direbus. Matangnya karena air mendidih. Iya. Kelor masukkan ditutup. Enggak, diaduk rata. Dimatikan apinya. Berlaku nggak Prof? Air kelapa lebih baik gitu? Oh ya pasti. Sangat lebih baik. Apa? Enggak, 70 derajat tidak apa-apa, dia akan optimal. Lebih dari 100, iya. Apa? Enggak, kalau air kelapa jangan sampai mendidih, mumplak-mumplak, baru pluk, udah. Tapi kalau air sampai mendidih mumpal-mumpal ya. Tapi kalau air kelapa cuman pluk gitu aja sudah. Terus ketika mendidih tadi diaduk nje, udah sampai diaduk nje. Setelah agak dingin dimasukkan ke galon. Ini juga bisa dipakai nutrisi untuk stunting ini ya. Sebelum nanti ditambah
Itu. Setelah agak dingin, dimasukkan ke galon, kasih vermipan, tutup rapat. Ya, prosesnya sama dengan yang lainnya. 3 saset juga. Ya, nah setelah jadi, kalau mau dijadikan untuk GERD tadi, setelah jadi, dibotolin, masukkan 1 stick kayu manis per 500 cc. Nggih. Nggih. Ya sama 15 hari 1 bulan ini. Nggih. Cak bening itu nggih diambil. Kalau yang cairannya ini untuk stunting Perlu disaring nggak, Pak? enggak usah, nanti kan udah bening misah itu. Nggih. Berarti ampas tetap di bawah. Tetap di bawah. Nggih. Nggih. Nah, kalau untuk saya sih biasanya ampasnya saya blender sama apa? Kurma untuk selai. Nggih. Nah, kalau mau jadi untuk GERD tadi, dibotoli setiap 500 ml dikasih 1 stick. Sudah. Tunggu seminggu udah jadi. Kulit apa kayunya, Prof? Kulit. Kulitnya kayu Cinnamon manis. ya. Ya namanya di kayu manis. Kayu manis namanya. Iya. Itu kemarin kok kelihatannya kok kayak batang, Iya. potongan batang gitu. Iya. Hmm. Ya. Jadi 1 bulan itu kan rendaman kelor tadi jadi Iya. 15 hari. Iya. Kemudian kita pisah, masukkan itu 15 hari lagi. Seminggu cukup, enggak apa-apa. Oh, seminggu. Tidak perlu ditambah vermipan. Enggak udah. Kalau mau tambah rasa ya madu. Kalau mau lebih halus, lebih baik itu berlaku buat kayu manisnya enggak? Kayu Iya. manisnya batangan atau Batangan aja. Batangan aja keluar kok itu. Ketika sudah jadi apa? Ini probiotik, dia narik unsur yang ada di kayu manis itu cepat. Biasanya nanti ada agak kental dikit kan. kalau dirajang apakah lebih bagus atau enggak perlu? Enggak perlu. Enggak perlu ya. Repot nanti malah. Kena jempolnya malah sing jempol. Jadi Ya. kalau Cukup itu Mbak. Itu malah tetes makanya. Nggih. Kalau saya sih untuk anak yang sudah terkena 15 tetes. Nggih. Tapi sebetulnya itu nggih. Untuk ibu-ibu menyusui juga bagus itu. Nggih. kalau molekulnya kita perkecil, Prof. Diserbuk kayu manisnya. Iya. Hasilnya Sama. Kalau sama berarti mending di Stick aja. Stick aja. Iya. Itu keren lagian kalau untuk dijual kan. Malah do takon, bukti ini takon ya. Coba tak serbuk malah ratakon. Iya. Tapi masih ada 76 lagi nanti saya. Insya Allah. Waktu-waktu ini saya. Kalau pas ada masih banyak. Ngapunten Prof. Berarti untuk Biomori itu kualitasnya lebih bagus daripada Nutrimori. Nggih. Biomori malah yang mana tuh? Yang dengan pemeraman sama dengan yang VCO Oh, tadi yang loh. VCO ya? Ya. Yo bagus VCO. Maksudnya gini, apa? Biomoringa itu yang dengan pemeraman dengan apa Saccharomyces dan Iya. dengan yang ditem pakai VCO itu kualitasnya bagus yang mana? Sama-sama dengan biomoringanya. Sama sih. Hampir sama, cuman satunya water based, satunya oil based. Berarti kalau yang VCO cemplungi kayu manis? Ya bisa. Nggak masalah juga. Tapi tetap harus diserbuk ya, Prof. Kalau untuk di VCO ya serbuk. Ada yang mau pamit duluan, Prof? Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih. Nderekaken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, monggo ndherekaken. Kulit nanas, Prof. Nggih. Saya bilang ini kan krusial. Nggih. Mungkin satu tambahan lagi, Prof, untuk kulit nanas, Prof. Kalau itu dijadikan enzim bisa Mas sebetulnya. Jadi seperti hari ini seperti yang di Lampung. Itu yang semakin besar malah justru pengolah nunis kulit nanasnya. Dan konyolnya yang bikin Korea itu tinggal di blender. Tadi 3 kilo kulit nanas, 10 liter air, kasih Saccharomyces, jadi Mas. Masya Allah. Sesimpel itu ya, Prof ya? Sesimpel itu. Emang mau dipersulit? Satu-satu cuci dulu. Tidak perlu pakai molase ya, Prof ya? Enggak usah. Langsung air, Iya. kasih Saccharomyces. Iya. Pakai proses pemanasan, Prof? Iya, pakai proses pemanasan untuk pecah glukosanya. Tidak perlu tambahan gula. Pakai. Pakainya? 1 kilo aja. Gula 1 per 10 kilo, liter, ya. air 10 liter. Iya. Gula batu ya, Prof? Iya. Iya. Itu kalau dibandingkan dengan cuka nanas bagusan itu, Mas. Gitu ya, Prof ya? Masya Allah. Itu antioksidan tinggi itu. Saya mikir ini berlimpah banget nih mau diapain gitu, Prof. Kita dapat silakan ambil Mas 1 karung, 2 karung 1 hari gitu. Saya mikir ini diapain yang bermanfaat biar berguna. Masya Allah. Untuk pupuk juga nggak apa-apa itu. Tapi untuk enzim itu juga bagus banget ya, Prof? Bagus. Siap. Baik, kalau memang sudah jam 2, saya heran atas kesediaan Prof Budi ya untuk meluangkan waktunya yang sangat padat. Beliau di acaranya sekarang setengah bulan ada di Kuala Lumpur, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini bisa menular. Jadi nanti tentang peluang menjadi income itu kan juga bagus asal niat kita nanti juga kembalinya untuk kemaslahatan nih. Saya kira gitu, acara ini kita tutup nanti tapi masih ada sambungan untuk pembikinan wadah itu biar segera bisa terrealisasi. Kita pilih nanti siapa yang paling pas nih supaya bisa gerakannya bisa terstruktur. Mungkin itu saja. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim.